Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Nisra Labiba dengan Prodi Aquacultur NIM 195231004. Pada resensi film biologi kali ini, saya mengambil video dari YouTube channel Nat Geo Wild dengan judul film Underwater Killers, karena channel ini berisi video-video dokumenter tentang segala macam hewan dan penjelasannya. Di video ini ditampilkan dengan jelas bagaimana bentuk berbagai jenis hewan laut berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian secara cepat. Nah, untuk hubungan video yang dapat diambil dengan materi yang diajarkan di matkul biologi, yakni National Geographic. Melalui video epiknya, mengabarkan keindahan dan keajaiban samudra yang tak terhingga. Dalam video tersebut, cerita dimulai dengan pemandangan luas lautan yang tenang, menyeratkan kedamaian, namun sekaligus menyimpan kompleksitas yang luar biasa. Terumbu karang yang megah menjadi rumah bagi berbagai organisme laut, mempertontonkan kehidupan yang saling terkait dan harmonis. Dalam video ini pula menunjukkan bahwa keberadaan ikan buas menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika laut. Ikan-ikan predator seperti hiu putih yang besar dan ganas atau barakuda yang cepat dan gesit menjadi bagian vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Meskipun terkadang dilihat sebagai makhluk yang menakutkan, peran mereka sangat penting dalam menjaga populasi hewan lain di laut. Ikan buas ini melalui perilaku memburu mereka membantu mengontrol populasi hewan mangsa seperti ikan kecil atau hewan laut lainnya. Mereka membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut yang pada gilirannya mempengaruhi berbagai ekosistem organisme lain. Terlebih, sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh ikan buas juga memberikan kontribusi dalam siklus nutrisi laut, memberikan makanan bagi organisme pemakan bangkai yang penting bagi ekosistem terkaitan ikan buas dengan lingkungannya yang sangat kompleks. Dalam Underkillers, hewan-hewan pemburu atau predator laut menjadi fokus utama. Film ini mungkin menyoroti makhluk-makhluk seperti ikan oktopus, stonefish, piranha, shellfish, electric eel, dan ikan-ikan lainnya. Pemaparan tentang hewan-hewan ini dalam film dapat memberikan kewawasan tentang adaptasi unik mereka sebagai pemburu yang efisien, seperti contohnya yaitu ikan stonefish, jenis ikan laut yang dikenal dengan penampilannya yang menyerupai batu, sehingga membuatnya sulit terlihat di dasar laut, maupun ikan yang lain yaitu ikan frogfish, yaitu ikan yang ahli dalam mengecoh mangsanya. Dengan begitu, ikan-ikan tersebut membantu mengontrol populasi invertebrata kecil di sekitarnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus adaptasi yang menarik dalam bertahan hidup di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan tantangan. Nah, peran mereka dalam menyeimbangkan populasi hewan mangsa membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut yang sehat. Video tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran ikan buas dalam ekosistem dan bagaimana mereka berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan laut mereka. Underkillers adalah film yang mengeksplorasi kehidupan di bawah laut, menyoroti keindahan-keindahan dan kompleksitas ekosistem laut. Film ini juga menggambarkan kehidupan makhluk hidup sebagai pemburu yang efisien, menunjukkan keterkaitan erat dengan predator-predator dan mangsa-mangsanya. Nah, video ini memperkenalkan berbagai predator bawah laut dari gurita lentur yang dapat meregang dan masuk melalui ruang-ruang kecil hingga piranha bergigi tajam yang mengiris targetnya dengan mudah dan mengais bangkai yang tersisa. Ada juga siput laut atau body branch yang mungkin terlihat cantik tetapi mereka cukup berbahaya dengan menghasilkan racun. Ada juga paus sperma yang memiliki otak terbesar dari makhluk apapun di bumi dan perlu mengonsumsi lebih dari 1 ton makanan setiap hari.
Video ini menunjukkan predator yang telah menguasai cara hidup Atlantis di bawah laut. Predator memiliki peran penting bagi keseimbangan alam. Predator memakan hewan lain sehingga dapat mengatur populasi mangsa. Penurunan jumlah predator akan menyebabkan kenaikan jumlah mangsa dan menyebabkan overpopulasi. Beberapa elemen saran yang dapat saya berikan untuk film atau video yang telah kami resensikan. Yang pertama yaitu kita bisa memasukkan tentang eksplorasi mikrosmos laut yang berfokus pada kehidupan mikroskopis yang mendukung rantai makanan laut. Dan yang kedua adalah tentang cerita perjalanan migrasi, di mana kita bisa mengikuti perjalanan spesies laut dalam migrasi mereka. Lalu, kita juga bisa menceritakan tentang tantangan yang dihadapi oleh hewan-hewan laut saat sedang bermigrasi. Dan yang ketiga, tentang inovasi perlindungan laut, di mana kita bisa menyorotkan proyek konservasi atau inisiatif untuk melindungi terumbu karang dan juga memulihkan ekosistem laut. Lalu ada juga tentang dunia kehidupan malam di dalam laut, di mana kita bisa menjelajahi tentang kehidupan laut pada malam hari dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, dan juga kita bisa menunjukkan keindahan dan juga keunikan aktivitas laut di malam hari. Lalu ada juga tentang kisah keterkaitan manusia dan juga hewan laut ataupun laut, di mana kita juga bisa mengambil dari sudut pandang penelayan, penangkap ikan, ataupun peneliti laut. Yang terakhir adalah tentang dampak perubahan iklim, di mana kita juga bisa tahu cara menangani dampak perubahan iklim terhadap laut, dan juga kita bisa mengajak penonton untuk menyadari pentingnya perlindungan ekosistem laut dari perubahan iklim. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam meresensikan film geologi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.